Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Selawat berkataikan salam semoga senantiasa tercurah kepada paduan sekalian alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ada sebuah bulan yang sering dilelaikan oleh umat manusia, yang sering dilelaikan oleh kita semua. Syahrun yaghfulun nas, yaitu bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam kalender lunar Islam atau kalender Hijriah, yang berada di antara dua bulan suci, bulan Rajab dan Ramadan. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Sya'ban, bila kita melihat daripada berbagai macam kamus, itu berasal dari kata akar kata sya'ba yash'abu sya'ban wa sya'banan, yang artinya adalah tampak ataupun muncul. Maksudnya adalah karena bulan Sya'ban muncul di antara dua bulan yang suci, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian dikatakan juga Sya'ban ini berasal daripada kata tasya'aba yatasya'abu, yang artinya adalah keluar dalam rangka mencari air, atau kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu adalah keluar pada bulan Sya'ban itu dalam rangka peperangan setelah pada bulan Rajab diharamkan melakukan hal itu. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa makna keluar ini dalam rangka kafilah dagang. Seperti ada ungkapan tafarraqa Sya'ban Bani Fulan, bahwa rombongan dagang Bani Fulan telah pergi. Dikatakan juga Sya'ban itu berasal dari kata syi'bu dengan shin di kasrah, yang maknanya sebuah jalan di gunung, atau dalam arti yang lain jalan kebaikan. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, bulan Sya'ban terlepas dari itu semua merupakan sebuah bulan yang mulia, karena tadi dalam sebuah hadis yang hasan disebutkan bahwa syahrun yaghfulun nas. Ketika Nabi Allah Muhammad SAW mengingatkan bahwa sebuah bulan Sya'ban itu merupakan bulan yang sering dilalaikan oleh umat manusia, berarti mafhumnya adalah pada bulan itu ada keutamaan yang jangan sampai kita lewatkan. Ada keutamaan yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah yakni bahwa pada bulan Sya'ban merupakan bulan diangkatnya amal kepada sisi Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, yaitu raf'u sanawi. Ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melihat pandangan para ahlul ilmi terkait pengangkatan amal ini, para ahlul ilmi membagi menjadi 3 waktu. Yang pertama ada yang disebut dengan pengangkatan amal harian, yaitu raf'u yaumi. Raf'u yaumi, yang mana pengangkatan amal harian ini terjadi setiap hari, yaitu pada waktu subuh dan asar. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, bahwa para malaikat Allah, para malaikat malam dan malaikat siang bergantian melaporkan amalan seorang hamba kepada Allah, yaitu pada salat subuh dan pada salat asar. Kemudian dikatakan kepada malaikat itu, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kemudian keadaan hambaku ketika kamu meninggalkan mereka? Maka alangkah baiknya kemudian ketika Allah menanyakan hal itu kepada para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat, dan kami mendatangi mereka ketika mereka juga sedang salat. Itu kejadian yang pertama, pengangkatan harian amal seorang hamba pada Allah Taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang kedua terkait pengangkatan amal ini adalah yakni pengangkatan amal pekanan, raf'u usbu'i, yaitu yang mana pengangkatan amal ini, pelaporan amal ini
dalam pekan itu terjadi pada hari Senin dan hari Kamis. Sebenarnya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tu'adul a'mal yaumal itsnain wal khamis wa uhibbu an yu'radu amali wa ana sha'im. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amal itu akan dilaporkan setiap pekannya itu 2 hari, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fauhibbu, maka aku suka ketika amalku itu dilaporkan kepada Allah, kata Rasulullah, wa ana shaim, dan aku sedang berpuasa. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga terkait pelaporan amal ini atau pengangkatan amal kepada Allah Rabbul Alamin adalah yakni pengangkatan amal tahunan atau raf'u sanawi, yang mana pengangkatan amal tahunan ini terjadi pada bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i, di mana disebutkan bahwa di situ disebutkan bahwa syahrul Sya'ban itu merupakan syahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, bulan diangkatnya amal ke sisi Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa asar. Dan selanjutnya Rasulullah melanjutkan di hadis itu bahwa saya suka ketika amalku diangkat dan saya dalam keadaan berpuasa. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka terkait hal ini, terkait bulan Sya'ban ini, maka sudah sepantasnya kemudian kita sebagai kaum muslimin menghidupkan hari-hari di bulan Sya'ban sebagai rangka persiapan untuk menjemput keberkahan di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, yang harus kita hidupkan dalam hari-hari di bulan Sya'ban menurut para ulama. Yang pertama atau persiapan yang paling utama adalah yakni persiapan ilmu din, ilmu agama. Itu bagaimana kemudian kita mempersiapkan ilmu dan bagaimana kita harus mengilmui bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya menghidupkan hari-hari di bulan Sya'ban. Di samping itu Sya'ban juga merupakan waktu untuk kita belajar kembali, mengilmui, mempersiapkan ilmu terkait Ramadan. Karena nanti kita harus mampu memahami Ramadan sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya. Selama ini mungkin kita memahami Ramadan itu sekedar hanya ada puasa, menahan lapar, dahaga ataupun hubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal kalau kita mengkaji kitab-kitab para ulama terkait apa itu Ramadan, justru lebih mulia dari itu. Tidak hanya kemudian sekedar menahan lapar dan dahaga ataupun hubungan suami istri di siang hari, tapi juga kata para ulama, Ramadan itu merupakan sarana melatih diri untuk al-imsak anil maksiat, menahan diri kita dari kemaksiatan. Nah, ilmu ini harus kita persiapkan. Jangan sampai kemudian nanti ketika bulan Ramadan tiba, kita memang berpuasa, tapi gibahin orang. Kita memang berpuasa sebulan penuh, tapi sholatnya bolong-bolong. Kita memang berpuasa sebulan penuh, tapi sering nyolong duit rakyat dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita perhatikan. Mencari ilmu, mengilmui Ramadan, supaya kita mampu memahaminya seperti Rasul dan para sahabat memahaminya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan di bulan Sya'ban ini adalah yang memperbanyak puasa, saum di bulan Sya'ban. Karena sebagian dari sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah itu tidak ada bulan selain Ramadan yang Rasulullah paling banyak puasanya kecuali bulan Sya'ban. Sampai disebutkan bahwa beliau hatta la yuftir, sampai seperti saum itu full sebulan penuh sampai enggak pernah berbuka. Nah, itu yang kedua, memperbanyak berpuasa. Adapun yang ketiga yang perlu kita persiapkan di bulan Sya'ban ini untuk menyambut Ramadan adalah yakni memperbanyak baca Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan nanti merupakan syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Makanya dari mulai sekarang kita persiapkan itu. Maka tidak heran kemudian para ulama menyebutkan syahrul Sya'ban syahrul Quran. Karena para ahli-ahli Quran mulai mempersiapkan diri dari bulan Sya'ban. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang perlu kita perhatikan di bulan Sya'ban ini adalah yakni membiasakan amal-amal soleh yang lain. Karena apa? Seorang atlet yang paling hebat sekalipun,
Seorang pesepak bola juara dunia sekalipun, ketika dia akan memasuki sebuah turnamen, misalkan Piala Dunia kemarin, pasti semua atlet pesepak bola, baik itu Messi, Ronaldo, ataupun siapapun, pasti persiapan dulu, latihan dulu. Gak mungkin langsung tanding tanpa persiapan. Maka oleh karena itu, Sya'ban ini merupakan persiapan, bulan persiapan untuk kita mempersiapkan berbagai macam amal soleh supaya pas Ramadan nanti betul-betul kita mampu memanen pahala. Itu yang keempat. Adapun yang kelima, yang terakhir yang perlu kita perhatikan di bulan Sya'ban ini adalah yakni membayar hutang puasa. Membayar hutang puasa Ramadan di tahun yang sebelumnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah bahwa beliau biasanya di bulan Sya'ban itu mengecek apakah ada hutang puasa atau enggak. Kalau ada hutang maka langsung dibayarkan di bulan Sya'ban. Jangan sampai hutang itu masuk lagi di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Nah, itulah hadirin rahimakumullah yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita lakukan dalam rangka menghidupkan bulan Sya'ban dan juga persiapan bulan Ramadan. Maka tidak heran kemudian seorang ulama Abu Bakar Al-Waraq Al-Bakhli mengatakan bahwa Syahrul Sya'ban itu syahrun syaqiyyiz zaman. Bulan kita mengairi, bulan kita memupuk, memberi pupuk untuk amal-amal kita, bulan kita mempersiapkan amal kita. Maka ketika seorang muslim sikap ketika datang bulan Sya'ban kepada kita, sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim kita bersuka cita. Ketika bulan Sya'ban datang berarti Ramadan segera tiba. Ketika bulan Sya'ban datang berarti sudah mulai bulan ini kita persiapkan target-target apa yang akan kita peroleh, yang ingin kita raih di bulan Ramadan. Target hariannya apa, target pekanannya apa, target bulanannya apa, supaya nanti kemudian betul-betul di bulan Ramadan nanti syahrun hasariz zar'i, kita akan mampu memanen pahala yang memang Allah bukakan dengan seluas-luasnya. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.